Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya sampaikan berjudul Follow His Step bagian kedua. Untuk bagi saudara yang belum menyaksikan atau menonton bagian yang pertama, saudara bisa lihat minggu lalu saudara. Ini lanjutan dari minggu lalu. Saya melanjutkan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silakan saudara mensubscribe. Sehingga setiap kali saya menerbitkan video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya atau mendapat berkat. Dan kalau saudara diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bisa bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, bisa sahabat, bisa teman, atau siapapun. Ya. Follow His Step. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan, perhatikan, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan contoh teladan, tujuannya supaya saudara dan saya yang hidup pada zaman now ini mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini luar biasa. Alkitab dengan jelas, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini yang kita harus ikuti, teladani saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tentunya penderitaan yang puncak adalah ketika ia disalib. Dia tidak mengancam. Bahkan dia mengampuni orang yang memfitnahnya, menganiayanya. Dengan ucapan kalimat yang terkenal di kayu salib, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jelas, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Luar biasa saudara. Ada satu terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, ayat 21. Untuk itulah Allah memanggil kamu. Untuk apa? Karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dan dialah yang menjadi contoh bagi kita. Dengan jelas bagi kita. Tentunya bagi kita juga yang hidup di zaman now. Supaya kita bisa, perhatikan, supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti dia. Tuhan Yesus bertahan, menderita demi menunaikan tugas dari Bapaknya. Misi dari Bapaknya. Apa itu misinya? Yesus mengungkapkan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu misi, tugas yang Yesus emban ketika dia ada di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang follow his step. Nah, kali ini saudara sekalian, saya akan menyampaikan dengan sedikit berbeda, saudara. Ya, kita tahu bahwa orang yang biasa main internet atau main sekarang digital itu punya jejak, ya, namanya jejak digital. Ya, jadi kalau saudara bisa main Instagram, main Facebook, main apapun, cari Google, ya, atau belanja di Shopee atau di Lazada atau berbagai macam aplikasi, Tokopedia segala macam. Nah, di situ ada jejak, saudara. Ya, namanya jejak digital, rekam jejak. Ya. Nah, apapun yang kita posting, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita input atau pasang di situ, itu ada jejaknya. Dan mesin AI sekarang itu bisa mencari atau bisa merecord. Ya. Dan jejak ini penting, saudara sekalian. Kalau kita salah, ya, itu bisa berbahaya buat kita semua. Karena ada rekam jejak yang bisa ditelusuri. Ya. Contoh, saudara sekalian, ya, ada seorang mahasiswa, dia ditolak diterima di sebuah universitas di luar negeri. Ya, padahal dia sudah apply dan sudah yakin diterima. Terus tahu apa yang menyebabkan sang mahasiswi ini, ya, seorang wanita, itu ditolak? Karena ternyata saudara sekalian ditemukan jejak digitalnya ketika dia men-tweet itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu dia men-tweet dengan nada rasis, sehingga pihak universitas meng-cancel pendaftarannya sebagai mahasiswa. Jadi sangat disayangkan, ya, akibat jari-jarinya atau rekam jejaknya yang negatif, dia gagal masuk universitas yang menjadi dambaannya, saudara. Nah, saudara, Yesus punya rekam jejak yang dicatat di 4 Injil. Bahkan muridnya, Petrus muridnya utama, itu yang tadi kita baca. Ya. Jadi Yesus punya rekam jejak yang luar biasa. Ia meninggalkan contoh, teladan buat kita semua. Kalau dia hidup zaman now, pasti rekam jejaknya, jejak digitalnya, tidak dijumpai sedikit pun caci maki, rasis, atau umpatan, ya, makian, tidak ada. Ya. Karena ketika dia hidup pada zaman itu, kita mencatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 46, siapakah di antaramu, Yesus ngomong,
yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa. Jadi Yesus bisa berani berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi dia tidak ada jejaknya yang mengindikasikan, menandakan dia itu berbuat dosa. Jadi ini jejak luar biasa, jejak anak Allah yang kita harus teladani. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang kudusnya, orang sucinya, tetapi menjadi orang yang bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa. Seperti Yesus, terbukti dia tidak bersalah. Ya, Pilatus sudah memeriksanya sampai 3 kali. Dan didapati bahwa Yesus terbukti tidak bersalah. Yohanes 18 ayat 38b, Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Pilatus berkata, aku tidak menjumpai kesalahan apapun dalam dirinya, sehingga dia layak dihukum. Jadi jelas Yesus terbukti tidak bersalah. Banyak orang yang dia tidak terbukti bersalah, tidak terbukti bersalah. Jadi belum dibuktikan kesalahannya. Kalau Yesus terbukti, ya betul-betul Yesus tidak bersalah. Ya, Yesus terbukti benar, ya, bukan tidak terbukti bersalah. Kalau tidak terbukti bersalah, mungkin kesalahannya belum ketemu, belum ada buktinya. Tetapi Yesus terbukti betul-betul benar, didapati benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kita juga memang terbukti benar, ya, tidak dijumpai kesalahan dalam apapun, terutama dalam jejak digital. Ya. Makanya kita harus hati-hati dengan jari-jari kita ini. Jangan sampai melukai orang, jangan sampai kita memposting hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan. Ya. Itu jejak digital. Ya. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini terjadi kehebohan karena ada seorang yang dianggap seorang akademis, tetapi memberikan hujatan kepada presiden yang kita saat ini yang memimpin kita saat ini, sehingga itu jadi viral. Nah, itu jejak digitalnya pasti tidak akan hilang, ya, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20-30 tahun yang akan datang. Kita, saudara, tidak boleh meninggalkan jejak yang membuat kegaduhan atau melukai atau bersifat rasis. Nah, Yesus itu terbukti tidak bersalah. Bahkan ketika di kayu salib, itu kepala pasukan di Lukas 23 ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ini kepala pasukan, bukan seorang prajurit, kepalanya, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi ada kata sungguh, artinya benar-benar, orang ini adalah orang benar. Jadi terbukti Yesus itu orang benar. Dan kita juga bukan hanya diakui sebagai orang benar, tetapi benar-benar benar, karena memang terbukti benar. Saudara-saudara sekalian, dan perjuangan untuk bisa menjadi seperti Kristus, ya, yang disebut dengan sempurna seperti Bapa, ya, itu tidak mudah. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Nah, sempurna seperti Bapa itu modelnya adalah Yesus, yang dalam segala hal dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu ketaatan yang menjadi teladan buat kita semua. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus belajar sempurna. Yakobus mengatakan, Yakobus 3 ayat 2, Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita jangan sampai salah dalam perkataan. Jari-jari kita harus awasi, hati-hati. Jangan sampai melukai orang lain. Apabila kita bisa melakukannya, dikatakan kita adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadilah teladan buat orang lain. Ya, sebagaimana Kristus adalah teladan kita pun menjadi teladan buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.